Kopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Mungkin sebelum Pak, saya tadi kan tertarik, Bapak tadi kan sudah pernah masukkan tentang badan sawit ya. Saya sampaikan, saya kan dulu sering diundang di Malaysia Pak, diundang MSPO. Di Malaysia itu sawitnya kan hanya 5,85 juta hektar Pak, sepertiga dari sawit kita. Tapi di sana yang mengelola hanya satu badan, MPOB, Malaysia Palm Oil Board. Itu di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi Primer Pak. Jadi setingkat dirjen Pak di sana. Padahal sepertiga kita. Nah kita di Kementan yang mengurus sawit hanya setingkat direktur. Itu pun masih ada palma lainnya. Direktur. Enggak, sekarang sudah direktur Pak. Direktur kelapa sawit dan palma, aneka palma. Palma. Ya, tapi urusan sawit tidak hanya di satu direktur, masih ada di hilirisasi, ada di Sama kalau di tanaman pangan itu namanya direktur serelia, ya. biji-bijian, padi dan lain-lain. Ya. Nah, terus kemudian yang terlibat tadi kan ada 37 instansi. Kemudian juga bahkan yang terakhir Kementerian Agama, nah sekarang juga ada BPJ ya Pak, yang wajib CPO, wajib halal itu Pak. Itu kan kita sudah mengajak dari ketua itu pasti kita ajak melihat langsung Pak proses dari TBS menjadi CPO itu ada nggak campuran-campuran yang non halal. Kan dulu waktu masih di bawah Kementerian Agama sudah kita tawari, belum ke lapangan, terus kemudian kan bisa Pak jadi badan pengelola industri halal ya Pak. Itu kita sudah sounding juga, kita ajak. Kan di sini kan ada yang dekat Pak, di Cikasungka milik PTPN. Kalau CPO pasti. Iya. Sebetulnya ekspor kita kan cuma CPO. Bukan Pak, CPO itu sudah sedikit Pak, hanya 7%. 7% ya. Yang kita ekspor itu oleo Pak, oleo. CPO juga sudah turunan Sudah, lagi ya. ya turunan, jadi sudah hilir Pak yang. sudah hilir itu. Ya, sudah lama Pak. Ya. Ya, Berkurang. CPO hanya 7% Pak. Oke, bagus. Ya. Oke, oke Pak. Nah jadi Sekarang ini kan menjadi diskusinya juga penambahan areal pertanaman kelapa sawit. Dan lama-lama muncul malah kan beberapa perkebunan yang ditarik karena melanggarkan bukan di wilayah kebun atau dengan kata di hutan. Kawasan hutan. Terus dengan sekarang pertanaman kita kan 15 juta. 16,381 juta hektar. Ya. Tidak ada kemungkinan lagi kita perbesar. Jadi kemarin kita masih menunggu analisis dari tim kajian dari UI Pak. Yang itu skenario kalau B35 berapa, B30 40. Kenapa UI yang bikin? Kenapa UI yang bikin? Supaya akademisi Pak. Supaya IPB juga ada. Oh begitu. Pembanding. Kan nanti pembanding Pak. Nanti kalau diperlukan tadi B50 misalnya, kalau dengan kondisi produksi sekarang kan minus Pak, sehingga kemarin kalau nggak salah ya kita perlu punya antara 20 juta hektar sampai 25 juta Pak, dengan catatan produktivitas harus minimal 4 Pak. Sekarang kan baru 3,55 Pak CPO Pak, karena banyak tanaman tua Pak. Tanaman tua ini 2,8 juta hektar Pak. Itu data dari Dijenbun tahun 2017. Terutama perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat, kemudian sudah ada program PSR, tapi perjalanannya agak lambat Pak. Per April kemarin Pak, yang Rekomtek mendapatkan rekomendasi teknis dari Dijen Perkebunan baru 380-an ribu Pak. Kemudian yang sudah menerima dana dan sudah nanam baru 230-an ribu Pak, masih 2,5 juta hektar. Padahal sekarang PSR ini dari pemerintah mendapatkan dana hibah 60 juta Pak per hektar Pak.
Satu orang bisa mengajukan 4 hektar. Nah, itu Maksudnya yang punya kelapa sawit, ya, bukan tapi orang baru. bukan yang harus dulu pernah Harus dibayar lagi kan? Ya. Cicil ya. Enggak utang Pak, itu free Pak, langsung. Luar biasa itu. Betul, makanya pemerintah sudah komitmennya luar biasa. Berapa per hektar? 60 juta. 60 juta. Satu orang bisa 4 hektar Pak. Berarti 24. Ya, berarti 250 juta satu orang Pak, 250 juta. 250 juta. Hanya banyak persyaratan yang belum bisa dipenuhi, antara lain masuk kawasan hutan, belum punya SHM gitu Pak, STDP. Jadi aspek legalitas yang sebetulnya ini merupakan syarat untuk ISPO Pak. Jadi sebenarnya kalau PSR ini lolos, ISPO-nya mudah nanti. Nah, nanti bisa menjadi klien Bapak juga di AML. Baik. Ya. Oke. Itu Pak Jis ya. Ya, Bagaimana sebaiknya menjadi lembaga sendiri ya. Kemudian bagaimana menjadi lembaga tersendiri. Bagus kita diskusikan lagi ya. siapa? Kami Ya. mohon juga Bapak Kita bisa diskusikan. mensupport. Ya. Ya, kan saya kan Pak saya kan sekarang Pak masih di lembaga Dewan Pakar itu. Ya, kita Dewan Pakar. sekarang menjadi hang tua. Ya, jadi memang kita membuat lagi sekarang dijadikan lembaga pusat pengkajiannya Ya. para sasti. Ya, Siap. ya jadi itu mengkaji hal-hal seperti itu. Monggo silakan nanti kami siap mensupport. Ya, dan dekat sekali artinya ini presiden punya. Alhamdulillah. Iya. Baik, jadi itu nanti kita diskusi lebih banyak lagi tuh. Baik. Dan terakhir Pak, Baik. selain kelapa sawit ya, Ya. ekspor misalnya ekspor kita komoditi apa saja Pak yang sekarang bisa kita tingkatkan, kita bisa pertahankan minimal atau kita bisa tingkatkan. Komoditas saja Pak. Baik Pak, yang sampai sekarang masih merupakan daya tarik dan komoditas ekspor itu kopi Pak. Kopi. Ya, kakao, kemudian rempah Pak. Malah bulan lalu kalau nggak salah ada ekspor juga pala kita Pak. Jadi kami melalui Bapak mungkin bisa disampaikan ke ya, petinggi-petinggi Pak dengan kebijakan sekarang. Mungkin ada baiknya kita gerakkan lagi Pak kejayaan rempah. Itu karena dulu kan bangsa Eropa kan datang ke Banda Neira kayak Indonesia itu. Orang tua kita dulu itu ngambil bibit apa segala. Ya, saya pernah ke Banda Neira Pak. Sungguh takjub, pulau kecil tapi ada benteng Pentagon Pak untuk melindungi tanaman pala Pak. Saya pernah di sana Apa itu? di pulau Benteng apa itu? benteng semacam Pentagon 6 segi itu. Terus Itu di atas untuk melihat kalau ada kapal masuk yang bukan dulu kan Spanyol ya, dulu kan Magellan kalau nggak salah gitu Pak. Itu kelihatan dari berbagai penjuru Pak, di atas ada bukit itu dia bikin Pentagon di situ Pak. Jadi kelihatan semua yang kapal mau. Dan di situ ada gilyotin Pak. di pulau mana itu? Pulau Banda Neira. Banda Neira. Nah, itu ada gilyotin juga Pak. Banda Neira dari mana? Dekat dari mana? Dari Provinsi Ambon, apa? dari Ambon. Ambon. Ya, waktu Dari itu kita ke Ambon ke sana berapa waktu? saya waktu itu naik kapal Pak. Nah, Kapal Kelimutu Pak, kapal pesiar. ya. Saya kan kebetulan habis meriksa di Balai Pelatihan Ambon, kemudian terus ada kegiatan yang harus kita cek di Banda Neira, ya itu Sana lihat tuh. bagus Pak itu. Oh jadi rempah ya, rempah kopi. Wah, kopi, kakao, kelapa Pak. Nah, Kelapa. Nah, sekarang lebih populer itu. ya sekarang kan Chinese kan minta banyak Pak, Ini tak banyak. karena kebiasaan mereka sekarang minum kopi campurannya santan Pak, Oh, Sehingga- bukan susu. bukan santan Pak, makanya banyak permintaan kopi ke sana. Ya, jadi Pak, Cina itu sebetulnya mengekspor itu, mengimpor tentu Cina maksudnya. Impor kelapa, ya gelondongan, Ya. walaupun harganya 20.000. Ya. Karena nilai-nilai pohon industrinya itu yang digunakan.
yang seyogianya orang Indonesia pakai itu. Betul. Nah, sekarang BPDP Pak, kan dulu kan ada KS-nya Pak. Nah, sekarang KS-nya kelapa sawitnya dihapus, tinggal Badan Pengelola Dana Perkebunan, ada tugas tambahan untuk kakao dan kelapa untuk permajaan Pak. Siapa yang pegang sekarang? Sekarang di bawah Kemenku, Kementerian Keuangan Pak. Itu BLU Pak. Sekarang dirutnya Pak Edi Abdurrahman. Beliau dulu pernah Dirjen Bea Cukai Pak. Oh, Ya. itu kenal saya. Ya, beliau masih Udah Abdurrahman kita, bukan dari Bukan, statistik. bukan. Saya pikir itu dia. Edi Abdurrahman mantan Bea Cukai Pak dulu. Nah, Oh, beliau yang masih pegang. Jadi ini BLU di bawah Kementerian Keuangan, tapi ya mendanai untuk kelapa sawit karena sumber pendapatannya dari tadi Pak, dari PE, dari itu devisa sawit tadi. Nah, ini sementara ditugasi oleh Presiden untuk juga memberikan untuk permajaan kakao dan kelapa, karena kelapa kita kan sudah tua Pak. Itu dulu zaman Pak Dirjennya Pak Manggabarani, Pak Badrun, itu kan dulu kan ada proyek-proyek Pak, ada proyek kelapa dalam, Iya, iya. hibrida ya. sekarang Pak, konsennya pada berbagai komoditi itu, Presiden itu konsen dengan kelapa. Ya Pak, ini sudah lama nggak ada permajaan Pak. Nah itu dulu kita kan dapat Pak yang disebut kelapa apa itu yang rendah itu gede. Kelapa genja, Itu ya kelapa genja genja. Gagak itu. kurang berhasil, hibrida juga kurang berhasil Pak. Kok gitu persoalannya? Nah sekarang tapi yang berkembang kelapa pandan wangi Pak, yang harum, airnya manis Pak. Kemudian kopior Pak. Ini kopiornya juga prospeknya bagus. Ya. Nah, oke. Pak Jis. Baik Pak. Tentunya kan sebenarnya itu oke, kopior kan memang untuk peruntukannya lain ya, Ya. artinya lain kevarietasnya dan kegunaannya. Ya. Nah ini kan untuk santan-santan ini. Ya, Nah, berarti kan kelapa dalam. kelapa dalam. Pertanyaannya saya, adakah bibit sekarang kelapa dalam yang tidak seperti yang gagal-gagal itu? Adakah? Ya karena sudah lama kan tidak ada Tidak. dana APBN itu Pak. Yang saya ingat yang masih bertahan ini Sambu Group Pak. Bapak Jangan- mungkin ingat ya Sambu Pak. Sambu Group. Itu yang masih punya kebun induk kelapa. Kita dulu Pak, Kementan juga punya sumber daya genetik kelapa itu di Pulau Kijang Pak, di Riau Pak. Nah sekarang juga ahli-ahli kelapa kita, karena Litbang sudah gabung ke BRIN, Ya. itu ahli kelapa kita sebenarnya masih ada Pak Hengki Novarianto, Oke. Pak David itu saya masih kenal, terus Bu Jeffrey. Ya, siapa? Jadi kita olah beberapa kali ya. Coba di poin-poin apa? Dan nanti bagaimana kita menarik dia untuk menjadikan satu kerjasama yang besar toh untuk itu. Ya karena Bappenas kan ketua Bappenas juga kan sahabat kita kan. Ya, Jadi, Pak Profesor. insya Allah jadi kalau ada kita dan itu teman kita juga kan. Baik. Nah kemudian itu kalau sudah dirahmat itu kan mudah sampai ke presiden semua. Ya. Pertama tadi komoditi kita perbincangkan Kelapa sawit, kelapa sawit, kelapa Kelapa, dalam, ya, kopi, kakao. kopi, kakao, satu lagi. Kalau tebu harusnya juga sekarang sudah masuk program swasembada gula juga Pak, karena Pak Menteri dengan Pak Presiden kemarin kan sudah melonsing targetnya 2028 kalau nggak salah. Wah, kalau lihat itu ya bagaimana ternyata tebu ya tanam bibitnya. Kita kan tanam bibitnya tebu 20 cm. Iya. Ya, kita cuma 1. Iya. Dan itu bibitnya kan beda Pak, kan ada kebun bibit nenek ya, kebun bibit induk, kebun bibit datar, baru kebun bibit giling untuk kebun giling. Jadi ada 4 tahap ini Pak untuk pembibitan. Jadi kalau memang sekarang ada program swasembada gula, ini bibitnya harus disiapkan dulu Pak. Swasembada gula. Bayangkan kita untuk kita menjadikan swasembada gula, kita bisa gula konsumsi dan gula industri. Adakah yang gula yang tidak dikonsumsi? Mungkin untuk gula ini Pak, mungkin
kami mengusulkan supaya Dewan Gula di zaman Pak SBY Ya. dulu kan ada, kemudian dibubarin Pak. Itu kalau bisa dihidupkan kembali. Masih Pak, mau saya merapat. Tapi sudah bukan Islam satu. Tapi saya waktu dengan sering diundang rapat Pak Suswono Pak, DGI itu masih. Ya. Itu Pak Susono. Masih Pak, Oh, kan itu masih memberikan informasi neraca gula Pak. Nah, begitu ganti presiden yang kemudian langsung dibubarin Pak. Tugas-tugas saya ini sebelum meninggal. Dan kalau bisa Pak, melalui Bapak, Dewan-Dewan Komoditi ini diaktifkan Pak. Iya, tapi ya jangan lupa ada yang disebut Dewan Kopi, Dewan Organisasi Pro. Dewan Kelapa, Dewan Kopi, Dewan Teh, Dewan Rempah, Dewan Minyak Atsiri, Dewan Minyak Sawit Pak. Harusnya diberi peran Pak. Ya, saya Atau juga kita bisa. Saya rasa dua statementnya Bapak ini berbeda. ya, Ya, kalau Dewan Gula dulu kan, Dewan Gula itu dewannya pemerintah, gitu kan? ya, Sama juga yang kita mau bikin misalnya di lembaga dewan atau badan sawit, ya, ya badan yang ya mengelola. ya. Sedangkan kan Dewan Kopi, Dewan apa kan sekarang Dewan Organisasi Profesi, Profesi, Pak. Ya. dalam bukan? Nah, oke. Betul. Supaya Ya. jadi mitra strategis pemerintah Pak. Iya, betul. Ya, Ya. Oke Pak Ajis, kita Ya, panjang Pak. lebar ini rasanya lama. Nanti kita ketemu lagi membicarakan. Insya Allah. Tapi ini Pak Ajis mungkin banyak hal-hal kita bertemu tidak dalam bentuk fokus ini ya. Ya, Kita siap ketemu Pak, tadi. kami siap. Ini kita sebagai pensiunan Pak yang Iya. moral kita. Betul. Selalu saya mengatakan apa saja sih yang bisa saya lakukan sebelum saya dipanggil Allah ini kan. Betul. Karena rasanya kalau seperti begitu saya merasa bahwa saya juga ada kontribusi dosa di situ kalau tidak bisa mengembangkan begitu loh Pak. Betul. Bayangkan itu. Ya. Oke baik Pak Ajis, terima kasih nih. Sama-sama, Pak. Satu kali ada kata kunci statement terakhir Pak, ada sedikit coba pesan Ya. kepada dia. Mungkin untuk sahabat Yampi, kebetulan kami ini kan sama dengan Pak Profesor Muhammad Jafar sudah purna tugas ya. Jadi kata-kata untuk prinsip hidup saya setelah purna tugas ini yaitu jangan pernah berhenti mengabdi dan insya Allah berprestasi walau sudah purna bakti demi NKRI dan surgawi. Insya Allah kita bisa memberikan sumbangan apalagi di bulan proklamasi, bulan kemerdekaan ini supaya para senior jangan diam di rumah tapi tetap harus memikirkan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Terima kasih itu Pak. Baik, sahabat-sahabat Mampi, terutama milenial ya. Nah, ini sebetulnya pesannya Pak Asis ini, ya jangankan milenial, ini orang yang sudah ujur ini masih selalu berbuat ya yang lebih besar. Harapannya petani-petani milenial itu bersemangat ya. Petani-petani muda itu justru betul-betul masuk ya ke sektor pertanian ini untuk kejayaan pertanian. Jadi sekarang dengan milenial, pertanian kita ini pertanian modern yang Bapak masuk di situ, kemudian itu tidak perlu sentuh lumpur lagi. Nah, kemudian bisa menghasilkan produksi yang 3 kali, 4 kali daripada bertani tradisional. Amin. Seperti itu. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama, Ini Pak Prof. Ya. bincangnya. Mudah-mudahan kita bisa masih lagi bertemu Pak Adi. Amin. Kita Ya, akan insya Allah. munculkan beberapa kali untuk kita ya bagaimana kita bisa sharing manfaat daripada pembangunan pertanian ini. Terima kasih. Ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat. Iya. Kopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi.